Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini di penghujung bulan Sya'ban ya insyaallah kita bisa sama-sama bertemu meskipun secara online untuk mengadakan tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan yang mungkin akan segera kita masuki beberapa jam lagi atau mungkin besok gitu ya. Nanti tergantung hasil sidang itsbat seperti apa. Alhamdulillah ya sudah bergabung bersama kita ada Ustadz Ahmad Ridwan dan juga Bapak Ibu sekalian dari Pusat Sains Antariksa dan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer LAPAN Bandung, dan mungkin juga ada dari LAPAN lain ya. Nanti disebar ke LAPAN yang lain nggak Bu Dia ya? Mungkin ada juga ya? Atau Ada Pak Muzirwan tuh. Oh ada ya Pak Muzirwan ya? Alhamdulillah ya. Kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah insya Allah mengikuti sunnah beliau hingga yaumil akhir. Dan semoga kita termasuk yang berada di dalam golongan tersebut ya. Terima kasih kepada Pak Deputi Halimur Rahman yang sudah berkenan untuk hadir pada kesempatan sore hari ini bergabung bersama kita semua di acara tarhib Ramadan ini menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf nih Pak Deputi dan Ustadz Ahmad Ridwan karena kesannya agak mendadak itu karena kemarin ya tiba-tiba jamaahnya pingin gitu ya mendadak soleh pengen ada Ramadan nih. Jadi kemudian kita berusaha cari, alhamdulillah ada Ustadz Ahmad Ridwan yang bersedia untuk bisa memberikan tausiah pada kesempatan sore hari ini, dan nanti mudah-mudahan kita bisa dengar sama-sama tausiah dari beliau. Tapi sebelum ke Ustadz mungkin saya ingin minta tolong itu sambutan dari Pak Halimur Rahman selaku Deputi Sains di LAPAN supaya memberikan sepatah dua patah kata dan juga motivasi buat kita semua menyambut bulan Ramadan ini. Mangga Pak Halim, silakan. Terima kasih Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukurillah. Rasa senang ya, rasa bahagia. Insya Allah besok kita masuk ke waktu penting ya, waktu yang kita tunggu, Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Ridwan yang tadi cerita dari Pak Johan ditodong gitu ya. Ya, terima kasih kesediaannya untuk mengisi tarhib ini. Juga PDKM sudah mengupayakan, kangen juga Pak Johan, kangen maksudnya saat offline kita biasanya memang ngumpul ya di masjid, offline ya ngumpul, namun karena kondisi sekarang tidak memungkinkan ya improvisasi, namun esensinya sih tetap sama, yaitu berbahagia ya. Jadi juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tarhib ini, ya saya kira hal positif ya, ini buat kantor ini adalah hal positif untuk mengingatkan bahwa ada energi kita ikut ISQ ya, jadi bekerja kalau hanya menginginkan karir seperti itu rasanya ada batasnya, ada limitnya. Namun kalau kita
berharap melaksanakan sesuatu karena ingin mendapatkan ridha Allah, rasanya energi itu melimpah. Saya kira dalam konteks itulah Pak ya, Pak Johan, Bapak Ibu sekalian, kegiatan tahlil ini sangat penting buat kita nih. Jadi bahwa besok kita yang ya Muslim, walaupun nunggu pengumuman nanti sore ya, penetapan 1 Ramadan, namun tentu kita menyambut gembira nih kehadiran Ramadan besok. Kenapa? Jadi memang tarhib saya coba ini sebenarnya marhaban ya, rasa bahagia seperti itu. Memang bahagia yang saya coba untuk ini ya, mengartikulasikan bahagia lapang seperti itu menghadapi Ramadan, karena memang saat Ramadan itu merupakan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu, yang kita tahu sebenarnya dari Allah mengabarkan, memberitahu di Al-Baqarah itu bahwa akan banyak kemuliaan pada bulan Ramadan itu. Jadi ini barangkali nanti Pak Ustadz mohon pencerahannya nih untuk mengulang kembali, mengingatkan kita ya terkait dengan hal-hal keutamaan barangkali ya. Dan memang saya kira Ramadan itu di dalamnya banyak keutamaan yang ada diberikan Allah pada bulan Ramadan itu. Malah tarhib, jadi penyiapan kebahagiaan itu Rasulullah itu menyiapkan 2 bulan sebelumnya. Jadi tidak, kalau kita barangkali juga teman-teman sudah juga melakukan, jadi 2 bulan sebelumnya menyambut rasa bulan bahagia itu, seperti dalam hadis ya yang diriwayatkan Imam Hasan itu, Nabi itu berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Jadi memang persiapan untuk menyambut Ramadan itu Rasulullah sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan karena memang pahalanya adalah menjadi orang yang bertakwa. Tentu itu adalah kualitas manusia paripurna ya. Yang mudah-mudahan sajalah kalau kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah menuntun kita menjadi orang bertakwa dengan cara bahwa kita dihadirkan, bersyukur dihadirkan. Mudah-mudahan kita sampai besok nih, karena usia tidak pernah tahu kita. Mudah-mudahan besok kita bisa nyampe di waktu itu. Jadi itu juga rasa bahagia kita hadir di waktu yang penting itu. Saya kira itu. Oh ya, satu hal lagi ada gini katanya. Barangkali sebagai bentuk bahagia. Jadi ini barangkali saya ingin menggarisbawahi rasa bahagia karena barangkali kalau kita tidak bahagia pada saat bulan Ramadan, wah, kita saling mengingatkan aja, sayang gitu ya, bahwa Ramadan itu sangat penting gitu ya. Kalau biasa-biasa saja, apalagi malah sebaliknya gitu ya, tidak menginginkan, itu naudzubillah. Jadi barangkali kita perlu berbahagia, saling mengingatkan. Mohon juga pencerahannya Pak Ustadz. Namun untuk membuat bahagia itu sebenarnya kata saya coba itu ibarat kupu-kupu katanya. Jadi kupu-kupu itu jangan dikejar. Kalau dikejar itu akan makin menjauh. Karenanya cukuplah tanam pohon, tanam bunga, insya Allah kupu-kupu akan hadir. Dalam konteks itu agar kita itu bahagia, dalam konteks bulan Ramadan perbanyaklah
kebaikan. Barangkali nanti ini juga DKM mengadakan program-program gitu ya untuk menggalang kita, barangkali ada sedekah atau apa yang bentuk real seperti itu, sehingga tadi kita menanam ibarat menanam bunga agar ibu datang, sehingga kebahagiaan itu kita bisa dapat. Jadi kebahagiaan itu tidak kita kejar, tetapi dengan aksi nyata kita melakukan sesuatu hal seperti itu sehingga kita mendapatkan rasa bahagia. Apalagi manfaatnya di bulan Ramadan sangat berlipat-lipat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan selama bulan Ramadan besok kita dimudahkan, diberi kekuatan, mendapatkan hikmah ya, hikmah manfaat daripada bulan Ramadan. Walaupun memang kita perlu ilmu nih. Nah, kehadiran Bapak Ustadz itu barangkali mengingatkan kita bahwa melakukan sesuatu itu perlu ilmu, sehingga kita mendapatkan yang maksimal dengan kehadirannya bulan Ramadan besok itu. Satu hal barangkali itu jadi ke Pak Ustadz, mohon ini sangat penting gitu ya, tarhib buat kami, buat warga Lapan, dan juga buat DKM juga sebenarnya selain tarhib ini kan online ya, diharapkan juga ada program-program lain nih, walaupun kemarin sempat ngobrol dengan Pak Slamet, dengan Pak Latif, kita rasanya sih perlu membuat program lain nih, seperti saat offline kemarin, ya barangkali saya terus terang dengan Pak Saiful nih, alhamdulillah hadir di sini. Pak Saiful itu punya program sebenarnya di bulan Ramadan menyelesaikan baca Al-Quran. Saya terobsesi sebenarnya, barangkali itu juga yang ada program-program lain dari DKM yang tidak hanya tarhib ini, kultum, pesan-pesan Islami, barangkali juga secara online bisa dijadwalkan gitu, termasuk juga aksi-aksi nyata. Saya kira itu sebagai pengantar, mohon perkenan Bapak Ustadz Ahmad Ridwan untuk menyampaikan tausiahnya, pesan-pesan agar kami tersemangati memiliki ilmu saat besok 1 bulan kita melaksanakan Ramadan, sehingga mendapatkan manfaat sebesar-besarnya seperti yang dijanjikan Allah, mentransformasi kita semua menjadi manusia yang bertakwa. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Pak Deputi, Pak Halimur Rahman yang sudah memberikan sambutannya tadi dan dukungannya, ya, dan itu sangat berarti sekali ya bagi kami semua, baik di DKM maupun saya yakin jamaah semuanya ya. Alhamdulillah Lapan punya pejabatnya soleh-soleh ya. Pak Deputi, Pak Kepala juga, Pak Jamal juga sangat support sekali ya sama kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah, tentu patut disyukuri ya. Ya mungkin juga ya mungkin keadaannya tidak selalu begitu gitu di tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah. Dan tadi juga ya disampaikan terkait masukan ya untuk kegiatan-kegiatan lain selain tarhib ya, mudah-mudahan sih bisa di follow up ya sama DKM. Nanti sepertinya perlu diperbincangkan lagi Pak sama pengurus dan jamaah juga, kalau ada usulan-usulan kami hanya fasilitasi saja, memfasilitasi gitu. Untuk menghemat waktu langsung saja ya kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Ridwan untuk menyampaikan tausiahnya. Waktunya sih sekitar 1 jam ya, tapi nanti kita atur-atur, mudah-mudahan masih ada bisa tanya jawab gitu. Ustadz masih ada ya Ustadz ya? Putus tadi. Hilang ya? Tulisan putus ya? Putus ya? Tunggu, mungkin kita tunggu sebentar ya. Sudah masuk tuh. Oh, sudah masuk.
Ya. Ya, mangga Ustaz. Bisa langsung saja Baik. mulai. Baik. Suara saya terdengar. Agak itu Ustaz, agak putus-putus. Suara saya terdengar agak putus-putus. Baik, gunung ya ini tadi. Lambat pun karena mobil itu terperosok ya ke dalam lumpur, jadi agak telat saya setengah jam. Baik. Sudah lumayan ya, suara sudah didengar ya. Ya, alhamdulillah sudah lumayan bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal pada sore hari ini di penghujung bulan Sya'ban. Allah masih memberikan nikmat yang begitu luar biasa, yaitu dijaganya iman. Karena setelah diberikan oleh Allah nikmat iman itu, namun kalau tidak dijaga, itu adalah sebuah kerugian. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, yusbihu rajul, sore harinya sudah tidak beriman, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada yang sorenya beriman, paginya tidak. Ya. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual, dia tukar, dia gadaikan iman ini dengan sejuput ke dunia. Nah, alhamdulillah kalau sore hari ini kita masih beriman, kata Rasulullah, amsina ala fitratin wa ala kalimatil ikhlas. Luar biasa, Allah lillahi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Pak Halimur Rahman ya. Sudah ada ustadznya sebenarnya Kang Johan di 8 ini ya. Ya, beliau memberikan sambutan lah tadi menyambut Ramadan. Kemudian para profesor, para dakatirah ya, dalam bahasa Arabnya jamak dari doktor adalah dakatirah. Para doktor yang hadir ya pada kesempatan sore hari ini, yang tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan namanya satu persatu walaupun namanya muncul ya di layar, tapi kalau kami sebutkan satu persatu rasanya habis waktu kita untuk menyebutkan. Baik, pada kesempatan sore hari ini izinkan tidak bermaksud menggurui ya, karena kalau menggurui tidak tepat rasanya. Ingin share saja apa yang menjadi semangat kita sebagai seorang muslim, yaitu ya. Maaf Ustaz, suaranya putus-putus. iya, suaranya putus-putus dan sinyal pergi. Baik, kita lanjutkan. Baik, kalau semangatnya adalah saling mengingatkan tawassul bil haq, tawassul bis sabr, ini adalah upaya kita untuk senantiasa sharing ya, saling memberi input kebaikan. Sore hari ini Masya Allah tabarakallah rahman, saya bangga sekali bisa hadir di para cerdik cendikia begitu, orang-orang cerdas di bumi ini, di Nusantara ini, ya di barisan kaum muslimin ini, yaitu para peneliti juga, para pemerhati, Masya Allah tabarakallah, ya yang mana justru tanpa adanya disiplin ilmu ini, mungkin umat agak berkesulitan untuk menentukan waktu sholat, kapan waktu haji, kapan waktu puasa, kapan waktu berlebaran, gitu ya. Oke, sebagian katanya tadi tidak hadir karena melaksanakan tugas mulia, membantu para ulama untuk meneropong hilal ya pada penghujung bulan Sya'ban. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala,
saya seperti yang dikatakan oleh Pak Halim tadi, suasananya sama mungkin, yaitu harap-harap cemas, H2C, harap-harap cemas, gitu ya kondisinya sekarang. Berharap bisa berjumpa Ramadan, cemas kalau Ramadan tahun lalu itu adalah Ramadan terakhir. Walaupun mungkin kalau seandainya itu diumpamakan dengan apa ya istilahnya injury time, gitu ya, injury time dalam sebuah turnamen sepak bola atau pertandingan sepak bola, maka kita tetap ini, kalau memang nanti malam ini sudah tarawih, ini kondisi injury time yang kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Yang kita tidak tahu beberapa menit ke depan apakah masih ada yang tetap bertahan ataukah sudah ada yang berpulang, begitu ya. Karena sudah banyak kita lihat ada yang sudah mengupload fotonya dari H-6, H-5 sampai hari H dalam hitungan jam misalkan ya suaminya meninggal dunia atau calon suaminya meninggal dunia. Itulah mungkin yang sama kita alami, itulah mungkin yang sama kita yang kita lakukan saat ini atau yang kita sedang rasakan, bukan lakukan saat ini. Harap-harap cemas. Nah, tetapi bila mana Ramadan ya tahun ini adalah sebagai Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala pergilirkan buat kita, maka mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Mengingat banyak sekali baik ulama, public figure, tokoh ataupun kalangan artis yang mungkin juga sudah mengatur dan sudah menschedulekan jadwal dan ansyitah program Ramadan mereka. Ada Syekh Ali Jabir, ada Dr. Mu'inuddinillah, ya Dewan Syariah di Solo Surakarta. Kemudian ada siapa lagi? Ya, kalau dari kalangan artis ada Teh Rina Gunawan gitu ya. Banyak. Ternyata mungkin mereka sudah mengagendakan ini dengan keluarga mereka. Ya, ingin menjadi lebih Qur'ani, ingin ada gerakan baca Quran bersama, ingin lebih maksimal dalam siam dan qiyamnya. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al, ternyata mereka lebih dulu berpulang ke rahmatullah. Nah, buat kita yang hari ini hadir ya di Zoom, walaupun berlainan tempat, berjauhan, tapi insya Allah kita memandang langit yang sama. Ya, saya sedang ada di atas gunung begitu, tapi insya Allah kita akan ya sama-sama lah ya, bahwa apa yang saya katakan sama-sama, menyadari bahwa apa yang kita alami hari ini justru itu adalah impian dan angan-angan mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Apa yang kita alami sekarang, sore hari ini bahkan adalah angan-angan. Ya seperti halnya kita berdebar menanti gitu ya. Maka jangan-jangan mereka pun juga punya keinginan untuk merasakan debaran hati dalam penantian. Ya, ingin sama-sama mengalami itu sebagaimana saat mereka hidup dahulu. Nah, yang saya katakan adalah bersyukur kalau hari ini kita dipilih Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang telah berpulang, kata Allah dalam Quran surat 23 ayat 99 dan 100, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai apabila kematian datang pada salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, mereka berkata, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Mau ngapain? La'alli a'malu salihan fima tarakt, ya Allah aku ingin menata amal salihku yang dulu pernah aku tinggalkan. Mungkin dulu siamnya tidak baik, qiyamnya tidak maksimal, tilawahnya tidak optimal, sedekahnya juga masih belum yang terbaik. Ya Allah, rabbirji'un, aku ingin kembali ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Tapi kata Allah apa? Kalla, enggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya itu hanya ucapan bagi sebagian orang yang hanya ucapan bohongan saja. Sebagian orang dikatakan Allah itu ucapan bohongan. Andai diberikan kesempatan lagi ke dunia untuk hidup, apa yang mereka cita-citakan, mau memperbaiki siamnya, mau memaksimalkan qiyamnya, mau kemudian menghatamkan tilawahnya lah. Nah, jadi apa yang kita lakukan tarhib pada sore hari ini adalah merupakan keinginan mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Itu dulu. Ya, sadari itu dulu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang tarhib Ramadan, sadarilah bahwa Ramadan ini adalah ayyaman ma'dudat.
Apa itu ayyamam ma'dudat? Hari-hari yang terbatas saja. Bilangan hari yang terbatas. Ayyaman ma'dudat. Ayyam jamak dari yaumun. Jamaknya ayyam, ma'dudat yang beberapa waktu saja, sesaat saja. Jadi kalau nanti malas, kalau nanti kayaknya agak sedikit futur, mengalami goncangan, ayyaman ma'dudat, ini sebentar saja. Ya. Cuma 29 atau 30 hari dalam hitungan hari Hijriah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, karena sudah dalam hitungan jam gitu ya, tinggal hitungan jam mungkin ya, maka apa yang harus kita siapkan? Saya ingin mengilustrasikan beginilah kira-kira. Jika seandainya melihat di surat kabar elektronik, mungkin kita apa yang menjadi kabar tentang mereka yang akan menjadi tamu-tamu daripada negara Indonesia ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apa yang dipersiapkan oleh negara? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jelang kedatangan Erdogan, jelang kedatangan Raja Salman, jelang kedatangan Obama, gitu ya. Pokoknya jelang kedatangan tamu-tamu agung. Apa yang dilakukan negara? Preparing, ya, prepare, persiapan. Jelang kedatangannya ada persiapan-persiapan. Saya termasuk yang melihat beberapa kali gitu ya. Ya baik itu di media sosial tentang bagaimana pesawat yang ditumpangi oleh Raja Salman, ya, dalamnya, kemudian ini terdiri dari apa saja interiornya, ya, kemudian ini biaya atau harga dari sebuah pesawat ini berapa, yang membawa siapa saja, kemudian wah nanti begitu mendarat siapa yang akan menyambutnya dan sebagainya dan sebagainya. Saya berpikir ya bahwa memang Raja Salman dan siapakah ya di dunia ini itu mulia versi manusia. Tapi versi Allah, Allahu a'lamu bihim. Allah yang Maha tahu tentang mereka. Nah, bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala salatu wa taslim menjadikan cara kita memuliakan tamu itu sebagai bentuk kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka Rasulullah katakan man, siapa orang kana yu'minu billah, beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Baik. Yang akan datang ini dalam hitungan jam ini siapa? Tamu agung. Versi siapa? Kalau tadi sejumlah kepala negara, ya, sejumlah pimpinan negara yang saya sebutkan namanya satu-satu, itu mungkin mulia menurut manusia. Tapi apakah juga mulia menurut Allah? Allah yang Maha tahu. Adapun Ramadan yang akan datang ini adalah mulia versi Allah, mulia versi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak katakan di Al-Quran satu nama, tidak disebutkan satu tempat, tidak disebutkan satu daerah misalkan, kecuali ingin menunjukkan tentang kemuliaan itu. Atau Allah ingin hinakan sesuatu yang disebutnya. Dan keduanya ingin diambil pelajaran dari. Misalkan, Allah sebutkan wattini wazaitun. Tentang buah tin dan zaitun. Wah, diteliti sebutkan tentang Makkah. Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Kemudian Allah sebutkan sosok Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Kemudian juga Allah sebutkan sallallahu jalla wa ala, Allah sebutkan misalkan tentang sebuah tempat namanya masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Dan di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan tapi untuk mengambil pelajaran tentang keburukannya agar kita tidak mengulanginya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga tentang Firaun. Ya.
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Disebutkan Fir'aun. Kemudian Allah juga sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah seorang atau bukan seorang makhluk yang membangkang tatkala disuruh sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ya. Apa maksud semua ini? Ya. Apa maksud semua ini? Maksud semuanya adalah jika disebutkan dalam hal kebaikan, Allah ingin muliakan dan Allah ingin kita mengambil pelajaran darinya agar meniru dalam kebaikan itu dan memanfaatkan kalau itu adalah sebuah keadaan, tempat, waktu. Namun jika itu adalah keburukan, agar kita menjauhi perilaku atau kita menjauhi dari berbuat sesuatu di tempat itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin sampaikan Ramadan disebut oleh Allah Jalla wa Ala di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalau ditanya apakah dia masuk kategori yang pertama atau kedua? Padahal dari 12 bulan, satu ini disebut oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Padahal di Quran surat 9 ayat 36 posisi kiri paling pojok bawah itu Allah Subhanahu wa taala katakan tentang 4 bulan yang mulia itu. Tapi tidak disebutkan namanya. Misalkan Allah katakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Ya. Kata Allah minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Cuma disebut di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Enggak disebut namanya. Tapi Ramadan disebut. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran dari 6.000 sekian ayat, dari 30 juz, dari 114 surat, satu doang namanya Ramadan disebut itu. Berarti ada apa? Litta'zim wal ihtiram wa takrim, untuk mengagungkan. Gitu ya. Nah, kemudian dalam riwayat dari Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan menurut beliau, katanya begini, khatabana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir min Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah kepada kami di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Ayyuhan nas, wahai sahabatku, qad adhallakum syahrun azim." Telah datang kepada kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Panjang ini, hadisnya setengah halaman sendiri. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Sahih Ibnu Huzaimah. Kemudian, lantas apa yang menjadi persiapan kita? Apakah ngecat rumah untuk sarapan tamu itu atau apa ini? Karena Ramadan datang bukan sebagai makhluk seperti manusia. Ramadan makhluk min makhlukatillah. Ya. Makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Ramadan makhluk dari makhluk Allah. Tapi apakah sama seperti makhluk yang saya sebutkan tadi sebagai kepala negara atau manusia? Pastinya beda.
Halo, Ustaz, putus. Rizia. Putus ya, Ustaznya ya? Hilang, melepas. Ya kayaknya koneksinya agak kurang stabil. Di atas terus lagi mendung ya? Hujan, Bu. Iya, Pak. Terus ngapain nih kita? Pak Johan lanjut atuh. Ya Ustaz, aja Ustaz. Tunggu aja. Insya Allah nanti gabung lagi. Mungkin cari spot yang lebih bagus sinyal. Yang membatalkan puasa datang lagi ya. Mungkin karena di gunung kali ya, sinyal saya datang. Lagi hujan, Ustaz. Baik, sudah terdengar lagi ya? Cek. Sudah. Baik. Saya ulangi apa yang tadi sempat terputus. Jadi adalah yang pertama yang dikatakan tadi bahwa Ramadan ini sudah, atau Rasulullah SAW sudah disiapkan jelang kedatangan Ramadan 2 bulan sebelum. Dengan adanya bulan Rajab, menurut Quran surah 9 ayat 36, tidak boleh berbuat zalim. Walaupun kita tahu kezaliman tidak pernah dilakukan Rasulullah. Yang kedua, kezaliman juga haram di luar bulan Rajab dan bulan-bulan mulia lain. Tapi apa maksudnya kok kemudian dibuat semacam penekanan begitu? Karena Rasulullah teladan bagi kita, ya. Maka jangan sampai berbuat zalim. Orang-orang di luar Islam saja, jahiliyah saat itu, menghentikan perbuatan zalimnya dalam tanda kutip ya. Zalim di sini bukan berarti zalim, karena kezaliman yang paling dahsyat adalah kesyirikan kepada Allah. Maksudnya adalah tidak berperang, tidak menganiaya, gitu ya. Itu mereka melakukan gencatan senjata di bulan haram yang 4 ini. Salah satu syarat wa wahidun farat, kata Abdullah bin Umar. 3 berturut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu yang terpisah adalah Rajab yang diapit oleh Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Baik. Lantas apa yang harus dilakukan oleh umat ini kalau tahu keadaannya begitu? Yang pertama adalah tetap, walaupun kita sudah di penghujung Sya'ban, harus menyiapkan bekal kedatangan Ramadan ini. Ya, bekal penyambutan Ramadan ini. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah i'dad niyah, persiapan niat. Karena niat ini kata Imam Ahmad, kam min saghirin, berapa banyak amalan kecil, azzamathun niyah, dibuat besar nilainya karena niat. Wa kam min kabirin, dan berapa banyak perbuatan yang besar, ya sagharathun niyah, dibuat kecil oleh niat. Karena niat. Itu, ya. Jadi niat ini penting. Niat ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatnya adalah tancapkan di hati. Ya Allah, saya ingin melakukan perbaikan dari Ramadan sebelumnya. Ya Allah, kuatkan kami dalam ibadah. Ya Allah, bimbing kami dalam amal saleh. Tapi kalau niatnya adalah saya susah nih diet setiap hari 2 Ramadan. Nah, Ramadan datang ini jadi apa? Jadi banyak teman. Ya. Miliaran umat manusia ya. Umat muslim berpuasa. Jadi banyak teman saya. Nah, ini salah. Kalau niatnya cuma mau langsing, mau kurus, salah. Salah. Dia akan dapat apa yang dia niatkan.
hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Rasulullah SAW, niat dulu. Karena kalaupun ternyata sampai, ya semoga Allah tidak takdirkan, kalau sampai kita nggak ketemu Ramadan, ya detik-detik pengumuman sidang isbat itu terus kemudian berpulang lebih awal, misalkan gitu ya, maka kita katakan sesungguhnya orang ini akan dibangkitkan kelak bersama orang-orang yang saum Ramadan. Yub'atsun nas ala niyatihim. Kata Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengatakan seorang akan dibangkitkan, Rasulullah, seorang akan dibangkitkan di hari kiamat didasari apa yang dia niatkan itu. Atas dasar apa yang dia niatkan. Niat aja dulu, niat yang baik, gitu ya. Dan itu juga yang ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Yukhsafun nas bi awwalihi ila akhiri. Manusia akan digulung oleh sebuah keadaan, kata Rasulullah, dari awal sampai akhirnya. Padahal kata Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, bagaimana itu bisa terjadi? Padahal di antara mereka ada yang sedang aktivitas di pasar, ada yang sedang ini, ada yang sedang itu. Maka Rasulullah mengatakan yub'atsun nas 'ala niyatihim. Seseorang kelak akan dibangkitkan atas apa yang dia niatkan. Gitu ya. Jadi i'dad dunia ini penting. Yang kedua apa? I'dad ruhi. Persiapan ruhiyah. Nah, persiapan ruhiyah ini penting sekali. Karena apa? Ibarat orang yang ingin berlari maraton 30 km, karena dia tergerak membaca sebuah iklan di billboard yang ada di bilangan Semanggi, ikutilah turnamen maraton 30 kilometer, ya, ikutilah hadiah satu rumah dengan ukuran 2 hektar, ya, di Menteng, Jakarta. Dia datang mendukung dan nomor, tidak pernah lari, tidak pernah jogging, tidak pernah olahraga, tidak pernah bersepeda, tidak pernah, ya, pemanasan nggak ada, nggak pernah latihan. Terus ikut aja, begitu bendera start diangkat, apa yang terjadi? Kalau sebelumnya dia tidak pernah berlatih, yang terjadi adalah instalasi gawat darurat. Mengapa demikian? Ya karena nggak pernah latihan, tapi nekat untuk kesana. Ibaratnya begitulah. Tatkala kita terlampau muluk mengagendakan hatam 3 kali, hatam 6 kali, hatam 10 kali, hatam 2 kali, bahkan hatam 1 kali tilawah Quran kita, tapi di luar Ramadan kita tidak pernah berlatih. Cuma membuat semacam agenda dan program, saya ingin hatamkan 3 kali. Nggak pernah berlatih, tapi dia tulis, saya ingin hatam 3 kali. Ini sama saja dengan sebuah pepatah di bangsa Arab yang mengatakan tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Apa itu? Kau berharap keselamatan, tapi kau tidak menempuh jalannya. Ketahuilah, kapal atau perahu tidak pernah berjalan di darat. Kapankah kita pernah melihat kapal atau perahu berjalan di daratan? Jawabannya adalah Agustus. Ya, pada saat pawai. Dan itu pun bukan kapal beneran. Itu bukan perahu beneran. Itu kapal-kapalan, itu perahu-perahuan yang dihias gitu ya, dibentuk seperti itu. Artinya apa? Kalau ada orang bercita-cita tapi dia tidak menempuh jalannya, itu sama seperti kapal tadi yang berjalan di luar relnya, yang berjalan ya di daratan. Berarti kapal bohongan. Itu pun impian atau itu pun cita-cita bohong itu berarti. Caranya gimana? Berlatih. Sampai pun detik-detik ini berlatih untuk apa? Melatih ruhiyah. Gitu. Karena kalau ada orang seperti itu, berarti dia sama seperti orang yang tadi mau
menjalani kapal di daratan, nggak bisa. Kapal berair ya di perairan atau berlayar di perairan ini. Baik. Selanjutnya kalau kita lihat apalagi persiapan kita yang harus kita siapkan jelang kedatangan Ramadan sebagai tamu agung. Siapkan adalah i'dad jasadi. Siapkan fisik kita. Ya. Fisik kita siapkan. Untuk apa? Untuk Ramadan yang berkualitas. Kita ingin sholat malam kita maksimal. Ya, kita ingin baca Quran kita tidak terganggu. Karena banyak nonton drakor berepisode-episode mata nggak apa-apa. Drama Korea, ya. Nonton drakor itu berepisode-episode nggak apa-apa mata kita. Tapi begitu baca Quran baru dapat 2 halaman mata kok berair gitu ya. Ada apa nih mata saya? Nah ini coba konsultasi ke dokter. Ya konsultasi ke dokter. Baca Instagram, lihat status WA, lihat apa Facebook postingan, baca Twitter ya kan, sampai cool tweet berkali-kali itu berapa lembar itu postingan. Enggak berair mata, enggak ada kendala. Tapi gitu baca Quran, baru baca saja setengah halaman, kenapa ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aduh, mata kok berat gitu ya. Nah, ada apa ini? Fisik. Ramadan ini ibadah fisik. Cek. Mumpung ada Zoom, nanti ya. Kalau bisa sebelum tarawih, kalau memang ini tarawih, ya tanya dokter, dok, aduh saya pengen ini kualitas ibadah Ramadan saya terbaik. Baca Qur'annya kah? Puasanya kah? Tarawihnya kah? Coba gimana dokter bisa bantu nggak? Ya, agar kaki saya ini nggak apa namanya, nggak komplain pada saat saya pakai untuk tarawih. Gitu, ya. I'dad jasadi. Persiapan yang ketiga, siapkan jasad yang prima. Yang keempat adalah yang disebut dengan i'dad fikri. Persiapan ilmunya. I'dad ilmi. Baca apa yang menjadi hal-hal yang menunjang kualitas Ramadan kita ini meningkat. Bedakan antara yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa. Baca. Bagaimana hukumnya vaksin? Bagaimana hukumnya PCR? Ini kan masalah-masalah kontemporer. Mustajidat. Ya kan? Jangan begitu sudah swab, Ustaz, bagaimana hukumnya swab ya? Saya tanya Bapak. Bapak udah swab apa belum? Udah, ya udah. Ditanyanya kok udah terjadi. Ya gitu. Sekarang siapkan. Sebelum turun ke gelanggang kita sudah harus siapkan semuanya. Ilmunya siapkan. Kira-kira divaksin batal nggak puasa? Kira-kira suntik vitamin C batal nggak puasa? Kira-kira kalau diinfus batal nggak puasa? Nah ini penting nih, perkara-perkara yang kontemporer. Mustajidat namanya. Atau donor plasma, karena penyintas, donor ini batalin puasa apa enggak? Gitu ya. Nah ini penting ini, i'dad ilmi. Kita mau kemana aja harus ada ilmunya kok. Makanya Imam Al-Bukhari membuat satu judul bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum bertutur dan beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini penting, ya. Karena apa? Karena perkara ini bisa menunjang hal-hal yang membuat kita tambah kualitas ibadahnya. Karena contohnya, puasa ini perkara ibadah yang masuk kategori mudhayyaqah. Tapi itu mudhayyaqah yang mana pelaksanaan ibadahnya cuma sekali atau mepet. Beda kalau sholat. Sholat itu antara zuhur dengan asar 3 jam. Setiap 1 kali pelaksanaan sholat zuhur, misalkan seseorang membutuhkan waktu 10 menit.
Soal matematika. Ya, sekarang soal matematika. Dalam waktu 3 jam, berapa kalikah seseorang itu bisa melaksanakan sholat zuhur? Berapa? Iya. 18 kali, betul kan? Seseorang bisa melaksanakan 18 kali. Nah, artinya apa? Artinya, kalau dia berpuasa, sehari itu untuk sekali. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Betul kan? Coba ilmui bagaimana puasa sehari tapi bisa dapat pahala 3 orang. Nah, itu butuh ilmu tuh. Ya kan? Bagaimana puasa 1 hari bisa dapat pahala 1000 orang. Nah, itu butuh ilmu. Bagaimana puasa 1 hari sama pelaksanaannya 14 jam, 12 jam, sebagian tempat ada yang 18 jam misalkan. Tapi dia bisa dapat pahala 2000 orang. Gimana tuh caranya? Nah, itu ada ilmunya. Karena tidak samanya ibadah puasa dengan ibadah sholat, maka sholat disebut muwassa. Apa itu? Lapang waktu pelaksanaannya. Sementara puasa sehari ya sekali. Sama juga haji. Haji itu sekali pemberangkatan tahun itu sekali aja. Makanya nggak bisa haji sekali berangkat 2 kali, itu nggak bisa. Gitu. Walaupun haji ini haji yang kedua kita, untuk membadalkan orang tua, nggak bisa kita bilang gini, Allahumma labbaik Allahumma hajjan anni wa an abi. Nggak bisa gitu. Nah, ilmu itu. Caranya gimana, Ustaz? Biar bisa puasa 1 hari dapat pahala 2000 orang. Nah, persiapan yang selanjutnya. Persiapan yang kelima. Tapi itu persiapan yang kelima, i'dad mali. I'dad mali. Persiapan cuan. Persiapan dolar. Persiapan rial. Persiapan rupiah. Persiapan lira. Persiapan yen. Persiapan euro. I'dad mali. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, man fattara sa'iman kana lahu minal ajri misla ajri fa'ilihi ghaira annahu la yanqusu min ujurihi syai'an. Barang siapa yang memberi buka kepada yang berpuasa, maka bagi orang yang memberi seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Hanya saja pahala orang tadi itu tidak terkurangi sedikit pun. Jadi jadi puasa 1 hari bisa nggak pahalanya dapat 10.000 orang? Bisa. Berarti memberi bukaan sebanyak 10.000 orang. Dan itu butuh apa? Itu butuh mali, persiapan mal. Apalagi ini nanti katanya Dewan Masjid Indonesia sudah membolehkan ya untuk sholat tarawih walaupun dengan protokol kesehatan gitu ya, prokes. Itu jangan sampai nanti misalkan di antara kita sholat di masjid atau sholat di musola, ada kotak amal, tromol lewat gitu kan ya, pada saat mungkin ada tausiah gitu. Jangan sampai begitu tromol lewat, disenyumin. Senyum. Terus tetangga sebelahnya bilang, Pak kok senyum? Ya kan kata Ustadz, senyum adalah sedekah. Nah, gitu ya. Jadi tromol lewat, salah, masukin dulu baru senyum gitu loh. Dan itu pemaknaan hadisnya juga nggak demikian. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu, bukan di hadapan tromol amalmu. Ya. Nah, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Nah, akan lebih lancar berarti ibadah-ibadah yang berkaitan dengan maliyah kalau kita memanage keuangan dengan baik dan menyiapkan. Ya, karena kita pengen juga memberikan takjil, memberikan iftar, memberikan sahur, belum lagi kita ingin menunaikan zakat mal, ada zakat fitri, ya kan? Kemungkinan kalau ada yang namanya ada yang senyum ke saya tuh ya. Kemungkinan kalau ada nanti dibolehkan adanya umroh iktikaf, ya umroh Ramadan iktikaf di 10 hari terakhir, Masya Allah.
setahu saya akan jauh lebih mahal biaya umroh iktikaf di Ramadan ketimbang biaya umroh di Ramadan ketimbang umroh di luar Ramadan, gitu kan. Nah, siapkan itu. Siapkan semuanya. Nah, maka saya tidak mau memperpanjang kalam, jadi sebagai kalimat singkatnya adalah sebagai orang yang mengaku mengklaim beriman dan dia ingin terkategorikan iman yang sempurna, maka panduannya hadis Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jika tamu dari kalangan manusia saja kita hormati, kita muliakan, well prepare gitu ya, persiapan dengan persiapan yang matang, padahal mereka mulia menurut manusia, tapi menurut Allah belum tentu. Nah, ini yang akan datang sebentar lagi adalah mulia menurut Allah dan Rasul. Akankah persiapan kita ya biasa saja begitu? Karena merasa, Ustadz, usia saya waktu akil balik 15 tahun. Sekarang sudah 40 tahun. Berarti sudah 25 kali Ramadan datang. Udahlah biasa aja. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, rugilah dia. Rugilah dia kenapa? Karena dia belum tahu ya siapa itu Ramadan. Dia belum tahu apa itu Ramadan, ya. Sehingga dia datar saja dalam penyambutannya jelang kedatangan tamu agung dan mulia versi Allah dan Rasul. Mungkin begitu dari saya, Kang Johan. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, ada yang mau kita diskusikan monggo. Tapi ketentuan dan syarat ya tetap berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak boleh bertanya yang berat-berat. Tanya yang ringan-ringan saja agar saya bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bidzalik. Silakan. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsirah pada Ustaz Ahmad Ridwan yang telah menyampaikan tausiahnya tadi. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk mempersiapkan diri kita, terutama menyambut bulan Ramadan ini. Ada beberapa persiapan tadi. Semoga bisa kita pahami dan tentu saja khususnya kita amalkan. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Saya yakin banyak pertanyaan ya, biasanya kalau Ramadan banyak pertanyaan biasanya. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya bisa langsung bertanya ya. Ada Ustadz di sini. Diaktifkan speakernya. Ada? Pak Halim mungkin mau tanya. Ya, Pak Johan. Langsung Pak Johan. Assalamualaikum Pak Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiahnya makjeleb gitu tadi. Aduh, mantap lah. Memang kalau sudah usia STW gini memang harus yang ekstrim-ekstrim gitu. Jadi Pak Ustadz ini Iya. Setiap kali treatment itu kan harusnya ada efek ya, dan Ramadan itu kan bukan diharapkan ya, akan dijanjikan akan menjadi orang yang bertakwa gitu ya Ustaz. Tadi kan Pak Ustadz, gimana sih ngukurnya gitu Pak Ustadz? Maksud saya udah tua sebenarnya kayak gini nih, jadi kita kan pingin kembali agak metodis gitu. Ada nggak tips Pak Ustadz bahwa hari per hari ngukur grafik tuh ada nggak sih metodenya Pak Ustadz, bahwa biar tersemangati sebenarnya bahwa pesantren kilat Ramadan ini punya dampak nih sebenarnya kepada kita, tidak lewat begitu saja gitu Pak Ustadz. Ada tipsnya nggak nih hari per hari, sehingga misalnya hari ini gagal, besok tadi niatkan diperbaharui lagi niatnya. Ada ininya nggak sih ya Pak Ustadz, semacam checklist atau gimana gitu ya, memahami, mengetahui dampak program Gusti Allah ini. Itu barangkali mudah-mudahan nggak yang ringan aja, yang applicable gitu ini pertanyaannya Pak Ustadz.
Ya, langsung dijawab ini ya, Pak Halim, Kang Johan ya. Ustaz, langsung. Ya, baik. Bismillah. Jadi, Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat nih, beberapa tahun yang lalu mungkin gitu ya. Ya, tatkala suasana setelah, apa ya, kita sebutnya setelah witir gitu ya. Datang anak-anak dengan lembar mutabaahnya, ya, lembar tugas dari sekolahnya itu. Datang minta ngantri, minta tanda tangan dari sang imam dan khatib. Itu ternyata ada bagusnya juga. Walaupun itu tugas untuk anak-anak ya dulu ya, saya tahu gitu. Itu ada bagusnya kita buat sebagai semacam lembar mutabaah, lembar evaluasi harian. Kita buat aja. Nah, ini aplikatif sekali. Kita buat saja misalkan tilawah gitu ya, misalkan sholat jamaah atau sendiri. Nah, nanti tinggal kita checklist. Kemudian yang kedua tilawah, ya. Kasih pilihannya, 1 lembar atau 2 lembar, 1 halaman atau 2 halaman gitulah, itu tergantung kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Ya kan gitu. Masuk nih, dia masuk ke dalam varian ibadah yang kita cantumkan. Gitu. Yang keempat, misalkan bukan cuma di situ tapi qiyamul lailnya. Qiyamul lail itu bukan cuma sholat tarawih ya. Qiyamul lail kan artinya qiyam menegakkan atau mengisi malam dengan rangkaian ibadah. Gitu loh. Ya kan? Jadi dia mengerjakan apa di malam itu? Apakah ada satu hadis yang dia baca? Apakah ada sirah sahabat yang dia renungi? Ataukah ada tadabbur bersama keluarga? Ada. Itu dibuat semacam lembar mutabaah. Nah, di bawah ada kasih ketentuan, jika dari salah satu poin ini tidak dilaksanakan pada hari yang bersangkutan, maka hari berikutnya menghukum diri dengan melakukannya 2 kali. Contohnya gitu. Misalkan hari ini kita harusnya infak 100.000 contohnya. Contoh, kok hari ini lewat ya? Nah, besok infak 200.000. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh dulu sahabat-sahabat. Jadi kalau hari ini dia nggak baca Quran misalkan, maka besok dia baca Al-Quran 2 kali, karena hari itu jatahnya 1 dan yang kemarin yang terlewat itu sebagai cara menggantinya. Gitu Pak Halim. Jadi itu nanti akan membuat kita jauh lebih jauh lebih terukur gitu ya, dan ada lembar evaluasinya. Nah, di samping itu nanti bagaimana kalau sampai hari H, maksudnya adalah Syawal gitu ya, apa ukurannya? Ukurannya gini aja, 10 hari terakhir itu. Adakah orang yang masih bertahan itu kita diantaranya? Gitu ya. Makanya orang-orang yang bisa iktikaf itu orang pilihan. Saya katakan, kenapa? Karena mereka sudah lolos di 20 hari pertama. Gitu ya. Di 20 hari pertama. Agak berat orang yang nggak pernah berlatih di 20 hari pertama, terus tiba-tiba sekonyong-konyong iktikaf. Saya kok, ya walaupun taruhan nggak boleh ya, haram. Saya kok sanksi gitu kepada orang kayak gini. Karena asa bisa, karena biasa. Kenapa 10 hari terakhir itu yang istimewa justru ditaruh di belakangan oleh Allah? Karena proses seleksi itu terjadi gitu. Buat mereka yang gagal bersungguh-sungguh di awal, jangan berharap kemudian di akhir itu mendapatkan trofi kemenangan gitu. Makanya tadi boleh juga terinspirasi dari anak-anak yang tadi bawa lembar mutabaah ya, bawa buku, salim sama ustadznya, salim sama khatibnya. Itu saya lihat tuh, oh ada ini, oh ini sholat jamaah, ada bantu orang tua enggak, ada ini enggak, itu. Nah itu juga kita buat, walaupun itu buat anak-anak tapi itu menginspirasi kita. Nah, kasih catatan nih bahwa bila mana dari amalan ini tidak dikerjakan, maka di hari berikutnya akan digandakan. Tapi jangan malah gini, nggak sholat jamaah, berarti besok zuhur jamaah terus habis itu jamaah lagi 2 kali, nggak gitu maksudnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu mungkin Pak Halim. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat ya. Saya bacakan dari Pak Selamat. Sebentar lagi kami akan menghadapi vaksinasi kedua. Bila terjadi perubahan kekuatan badan, misal seperti demam atau perasaan lainnya, kondisi apa yang membuat
boleh atau tidaknya berbuka ya. Begitu. Jadi pertanyaannya tentang apa? Jadi di 8 itu alhamdulillah kemarin kami sudah vaksinasi pertama sudah dan sudah mendapat jadwal vaksinasi kedua. Misalkan ada seorang yang kemudian setelah vaksinasi kan ada saja ya yang ada kemudian apa istilahnya mengalami gejala apa gitu misalkan ya. Nah itu ukurannya apa tuh sampai orang boleh atau tidak berbuka begitu pertanyaannya kira-kira. Silakan Ustaz. Baik, kalau ukurannya adalah dengan dia berpuasa tambah mengalami perburukan, maka berbuka. Karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Yang kedua, Allah juga mengatakan di Quran surat yang sama, surat 2 ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Sebagian ulama ada yang membaca dengan tasydid. Wa 'alal ladzina yutawwiqunahu. Artinya apa? Dan kepada mereka yang apabila puasa, bisa dia puasa tapi dengan tertatih, dipaksakan gitu ya, malah jadi tidak baik, fidyatun ta'amu miskin, kata Allah begitu ya, maka dia membayar fidyah kan gitu ya di ayat itu. Walaupun ayat itu salah satu sasaran tembak yang paling kuatnya adalah orang tua yang sudah lanjut usia atau orang yang sakit la yurja bur'uhu, yang sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya gitu ya. Nah bagaimana dengan orang yang setelah divaksin kemudian dia lemes? Ya lihat dulu, lemesnya ini gimana? Apakah mengalami perburukan kalau dia dengan berpuasa atau tidak? Maka kalau dia mengalami perburukan, buka. Karena Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Nah yang selanjutnya, apabila itu hanya biasa saja gitu ya, ya banyak orang puasa lemes gitu kan ya. Saya rasa nggak ada orang puasa nggak lemes sih sebenarnya kan. Nah cuma maksud saya adalah, apakah berakibat buruk ya atau mengalami perburukan setelah vaksin itu. Kalau mengalami perburukan berarti dia kategorinya orang yang sakit. Kalau sakit, Allah katakan in kuntum ya aw ala safarin. Kalau kalian sedang safar, ya kan gitu ya kata Allah, syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar. Kalau di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka berbukalah dan dia mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Mungkin begitu ya. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Khairan. Begitu ya Pak Selamat ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Bisa langsung saja ya di sini diaktifkan speakernya. Silakan. Enggak, barangkali ada yang mau bertanya. Monggo, silakan. Atau persiapan nunggu sidang isbat. Saya tanya boleh nggak balik tanya? Wah, tanya apa nih? Enggak, ini berkaitan dengan 8 ini. Maksudnya dalam kondisi cuaca seperti ini, misalkan mendung gitu ya. Ini di luar saya menyinggung hadis ya. Apakah dengan kecanggihan alat misalkan tetap bisa diteropong hilal itu? Ya sebenarnya untuk hilal ya cuaca sangat ini sekali ya berpengaruh sekali. Jadi kalau pengamatan optik itu meskipun kita pakai teleskop yang canggih, kalau awannya tebal tetap tidak bisa dilihat hilal itu. Kecuali kalau pakai teknik lain ya, seperti pakai radio atau pakai laser. Ya sebenarnya hilal itu kan sebenarnya ada, bulan itu sebenarnya ada di langit. Cuma masih kelihatan atau enggak. Jadi kalau kita amati dengan metode-metode lain selain metode optik ya, metode dengan mata gitu ya, yang tampak oleh mata itu sebenarnya dia bisa dilihat, maksudnya diketahui bahwa di situ ada bulan. Atau kita pergi ke misalkan
naik pesawat yang tinggi sekali di atas awan ya, lebih dari ketinggian awan itu mungkin bisa aja gitu. Cuma kan persoalannya itu apakah itu hilal juga bukan? Itu termasuk hilal yang tampak atau tidak? Nah itu di luar ranah 8 sebenarnya. Oh iya, ini ada pertanyaan Ustaz dari apa ya? Siapa nih? Budiah ya? Terkait sholat malam atau sholat tarawih Ustadz, di tempat-tempat yang jarak isya ke subuhnya dekat, seperti di daerah lintang yang tinggi, yang siangnya sedang panjang, bagaimana mengoptimalkan ibadah sholat tersebut? Jadi ya ini pertanyaan Budiah, beberapa negeri berada di lintang tinggi dekat dengan kutub yang mereka jarak antara isya dan subuhnya sangat sebentar sekali, khususnya kalau ketika musim panas. Nah, itu bagaimana ya memanfaatkan mengoptimalkan ibadah sholat tersebut di waktu yang singkat. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Ya baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini baru pertanyaan yang ini ya, orang-orang lapan gitu ya. Saya katakan gini, Allah itu kan maha baik ya. Kalau dia tidak bisa maksimal di malam hari, maka dia bisa maksimal di siang hari, gitu. Dan kehebatan waktu siang nggak kalah dahsyatnya. Tatkala Allah menjadikan waktu malam itu, waktu siang itu sebagai waktu terbaik buat orang yang puasa, karena salah satunya apabila dia berdoa, gitu kan ya, itu dikabul oleh Allah Jalla wa'ala, gitu. Beda dengan orang yang mindsetnya kalau malamnya pengen banyak makan, ini kan waktunya mepet Ustaz gitu ya. Tapi kalau waktunya ingin dia dapat ibadah, bersyukurlah mereka yang diberikan waktu siang agak panjang. Kenapa? Berarti kan kata Rasulullah, salah satu la turaddu da'wahum, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya, salah satunya as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka, kan gitu. Tapi dia ingin memaksimalkan waktu malam Ustaz. Gimana? Pertama, terima dulu ini sebagai sebuah ketentuan Allah, bahwa waktu yang ada di wilayah tersebut pendek, waktu malamnya. Nah yang kedua gimana? Hebatnya agama ini, ya, agama yang amalannya simple, tapi pahalanya double, gitu. Gimana maksudnya? Barang siapa yang sholat bersama imam, sampai selesai, maka seolah-olah ya, dia melaksanakan aktivitas amal soleh sepanjang malam. Catatannya 1, dia sholat bareng imam sampai selesai. Nah kadang kita ini masih ada perbedaan mazhab pendapat tentang masalah jumlah rakaat. Dia mazhabnya 23, contohnya gitu. Dia mazhabnya adalah 11, 8 dan 3 gitu ya. Tapi sholat di 23. Begitu imamnya salam di rakaat ke-8, dia keluar. Aduh, itu saya sayangkan sekali. Kenapa dia keluar? Pada saat dia sudah memutuskan bermakmum di belakang 23, selesaikan sampai 23. Kenapa? Karena masuk dalam hadis tadi, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai sholat itu bersama imam, maka Allah catat dia sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Tuh, coba ya kan? Menghidupkan malam itu dengan ibadah semalam suntuk. Nah itu kan berapa lama sholat itu? Setengah jam, 1 jam contohnya gitu kan, itu tergantung tentang apa yang kita baca dan berapa jumlah ayat yang kita baca. Itu bisa, kalau memang benar-benar pendek. Nah, lantas gimana Ustadz? Kalau dia juga pengen sholat tahajud, gitu ya. Misalkan gitu. Ya sholat tahajud semampunya setelah dia tidur nanti. Saya ingin katakan, bedanya sholat qiyamul lail dengan tahajud, ya pertama persamaannya dulu, sama-sama dikerjakan malam. Jadi kalau tahajud malam, qiyamul lail malam. Nah yang kedua perbedaannya adalah tahajud lebih spesifik dengan sholat, ya namanya sholat. Tapi qiyamul lail tidak mesti dengan harus sholat. Baca Quran, baca hadis, baca sirah, ngajarin anak, itu menghidupkan malam, qiyamul lail, ya kan gitu. Dengan kebaikan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya katakan, ya beruntunglah orang yang waktu siangnya panjang untuk bisa memaksimalkan ibadah di waktu itu, terutama doa, karena ayat tentang doa diselipkan di antara ayat puasa, karena itu ada di ayat 186. Untuk apa?
untuk mengatakan begini bahasanya, bahwa dalam waktu puasa ini perbanyaklah berdoa, maksimalkanlah doa. Gitu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Ini ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama terkait dengan qiyamul lail tadi, ada nggak batasan minimal maksimalnya rakaatnya? Jadi minimal satu rakaat. Kalau dalam sebuah riwayat itu ada di kitab Imam San'ani yang berjudul Subulus Salam, autir walau biraka'ah, begitu ya kira-kira. Berwitirlah walau satu rakaat. Gitu. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya witir minimal 3 katanya, kecuali didahului sebelumnya dengan 2 rakaat sholat tertentu, apakah tahajud, apakah hajat, salat terakhir itu dengan witir. Ij'alu akhir salatikum bilail al-witra. Kata Rasulullah, jadikanlah witir sebagai penutup salat malam kalian. Gitu, itu kata Rasulullah. Jadi minimal ya 1 rakaat. Maksimalnya kalau disebut qiyamul lail tanpa batas. Ustaz, Rasulullah salatnya 11 rakaat ya. Yang pertama saya ingin katakan al-ibrah bitulil qiyam au bi'adadi rakaat. Apakah yang menjadi ibrah dan pelajaran itu standarnya, ukurannya apakah rakaatnya atau lamanya? Kita kadang nggak fair. Kita bilang, oh saya mau ikut Rasulullah, sunnahnya ikut Rasulullah itu 11. Oke. Tapi Rasulullah sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Kita bengkak nggak kaki kita? Gitu kan? Itulah karenanya para ulama melihat apakah yang menjadi ibrahnya itu jumlah bilangan rakaatnya atau lamanya Rasulullah. Nah, sebagian yang mengatakan lamanya, maka ada yang diperpanjang atau ada yang diperbanyak jumlah rakaatnya. Seperti Imam Malik menjadikan sholat tarawih 36 rakaat. Gitu kan? Nah, kalau kita nggak fair kadang. Sholatnya, udah rakaatnya banyak, 23. Tapi sholatnya lebih cepat dari 11 rakaat. Nah, itu ada di YouTube kalau nggak percaya. Sholat 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Saya bingung itu. Apa yang dia baca? Takbiratul ihram aja susah ya. Allahu Akbar. Jangan-jangan begitu ya tidak sami Allahu Akbar. Kok sami Allahu Akbar? Nah, penggabungan antara sami Allahu liman hamidah dengan sujud Allahu Akbar. Jadi sami Allahu Akbar gitu ya. Ya gitu Kang Johan. Jadi nggak ada batas maksimal. Makanya Imam Malik sholatnya sampai 36 rakaat. Allah. Ya, ini ada pertanyaan lagi tadi dari Bu Anis ya, sekarang dari Bu Mariati. Ini pertanyaannya menarik Ustaz. Bagaimana jika menunda menyalurkan infak pada bulan Ramadan, menabung untuk Ramadan? Apakah ini tidak termasuk menunda ibadah? Jadi mau infak cuma biar pahalanya banyak gitu nanti aja deh kalau bulan Ramadan gitu. Nah, itu gimana itu? Kasih rumusan yang lebih baik agar Ramadan ini bisa berinfak lagi. Gitu kan? Karena Allah mengatakan itu di banyak ayat. Ya, di banyak ayat Allah mengatakan tentang balasan buat orang yang berinfak. Jadi artinya adalah jangan pernah ragu untuk kemudian mendermakan harta di jalan Allah Jalla wa Ala, karena Allah Subhanahu wa taala katakan seperti misalnya di Quran surat Saba ayat 39. Ini yang bertanya tadi siapa? Bu Sumaryati ya. Allah katakan, "Qul," katakan wahai Rasul, "Inna Rabbi," sesungguhnya Rabbku, "yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Bahwasanya Allah Rabbku membentangkan rizki kepada hambanya yang dia kehendaki dan dia menahannya dari hamba tersebut. Wa ma anfaqtum, ini kalimatnya ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan apa-apa yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan membalasnya. Wa huwa khairur razikin, dialah Allah yang maha sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi ngapain ditunda? Tunaikan aja sekarang. Gitu ya. Nanti gimana Ustaz? Bismillah, ada lagi ganti. Untuk bisa apa? Infak
di bulan Ramadan. Takutnya nanti itu hembusan syaitan sebelum datang Ramadan. Udah buat Ramadan aja, terpahalanya berlipat. Ya sama seperti orang berbuka, sama seperti orang berpuasa saat kita kasih berbuka. Nah, ntar giliran mau ngasih, ada lagi. Ya, bisikan yang lain. Loh kan, buat sahur belum ada. Kenapa sekarang mau kasih orang buka? Nah, itu ada lagi ntar bisikan. Begitu mau ngasih lagi, udahlah itu buat bayar zakat fitrah. Ya kan? Kasih takjil itu kan sunnah. Bayar fitrah itu wajib. Entar ada hembusan-hembusan lain lagi. Sekarang keluarkan bismillah ya Allah, ya. Mudah-mudahan ini menjadi cara kami berlatih dalam memberi sebelum kedatangan Ramadan. Nah, begitu ya Bu Sumaryati dan buat yang lain. Allah alam. Ya, ini ada pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Terakhir dari Pak Samad lagi, bagaimana hukum bayar fidyah puasa menggunakan uang tunai? Uang tunai ini kan salah satu pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, tapi secara umum ulama mengatakan fidyatun ta'amu miskin, makanan. Ya mungkin kalau dibayarnya ke lembaga, mungkin ya nanti lembaga yang membelikannya, gitu. Maksudnya begitu. Kalau uang tunai. Tapi kalau dikasihnya dalam bentuk tunai kepada si penerimanya, khawatir nggak dibuat makan, ya kan gitu. Karena misalkan sebulan 30 hari nggak puasa, bayarnya fidyah. Sehari misalkan dia makan 100.000 gitu ya contoh. Maka kan kalau sebulan berapa? 3 juta. Nah 3 juta itu udah dapat Samsung tipe berapa itu? Kan terpaksa saya sebut merek ya biar gampang dipahami. Walaupun kita tidak di-endorse ya sama Samsung. Ya, jadi gimana caranya adalah gampang ya, kumpulkan orang itu, silakan makan atau kita sudah siapkan, kita sudah order ya, silakan makan. Kita undang mereka makan, nanti kita bayar itu sebagai fidyah. Itu cara cerdas di waktu terbatas. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz Ahmad Ridwan atas tausiahnya dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari jamaah semua tadi. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan juga ilmu yang dibagikan kepada kami. Semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi bisa kami pahami dan amalkan dan bisa bernilai pahala juga bagi Ustaz dan bagi kami semua yang hadir di sini insyaallah. Amin. Amin. Selanjutnya barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu Pak Halim atau dari pengurus Pak Slamet atau dari Pak Dirman, siapa? Ada yang mau menyampaikan kata-kata penutup barangkali dari 8 dari Pak Slamet? Saya dengan penuh hormat Pak meminta Pak Dirman selaku salah satu penasihat untuk menutup acara Pak. Mohon maaf Pak. Enggak, Pak Dirman. Ya, saya kira ini ada Pak Deputi, mohon izin Pak Deputi. Ya, jadi mungkin kata-kata penutup ya sekali lagi kepada Pak Ustadz Ahmad Ridwan, terima kasih jazakallahu khairan untuk ilmu dan pencerahannya. Ini terus terang aja menjadi motivasi, penambah motivasi pendorong kami semua untuk melaksanakan ibadah insya Allah. Mudah-mudahan memang sesuai dengan kriteria atau yang nanti ditentukan oleh pemerintah. Insya Allah kita besok bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kita siapkan niat yang ikhlas kita untuk melaksanakan ibadah saum atau siam di bulan Ramadan ini, dan insya Allah Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua manakala kita melaksanakan semua perintah ini dengan penuh keikhlasan dan hanya lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, khusus untuk sekali lagi Bapak Ustadz Ahmad Ridwan, Pak Deputi, para pengurus DKM, terima kasih kami mungkin atas nama kedinasan sebagai penasihat dari DKM juga. Terima kasih atas segala upaya dan daya kita dalam melaksanakan acara ini. Dan mudah-mudahan ini Pak Slamet, Pak Johan, ini mungkin kalau bisa jangan acara yang hanya sekali gitu ya Pak Deputi. Mungkin di awal nanti mungkin kita kaitkan dengan momen
peringatan Nuzulul Quran, mungkin ya insya Allah ya mungkin nanti ini Pak Ustadz mungkin bisa ngasih referensi nih untuk nanti apa yang mungkin bisa jadi apa istilahnya yang memberi tausiah kepada kami. Siap, insya Allah. Kami tahu ini mendadak Pak Ahmad, jadi Pak Ustadz nih kemarin ada keinginan dari kami, insya Allah mungkin ke depan bisa lebih baik lagi, lebih banyak hadir. Saya kira demikian Pak Johan, Pak Slamet, mungkin nanti silakan kalau memang mau ditutup, saya tutup. Sekarang saya tutup mungkin ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Johan. Saya izin menambahkan sedikit menanggapi Kang Johan. Jadi Pak Sudirman terima kasih, Masya Allah, salam jumpa, salam kenal, bangga bisa hadir di keluarga besar 8 ya. Walaupun tadi katakan mendadak, justru saya ingat tahu bulat itu digoreng dadakan, enak dia ya. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Ini menurut catatan takdir Allah yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya sekarang kejadian ya Pak. Ya adapun wasilahnya lewat Kang Johan, kawan istri di apa namanya di SMU itu lain lagi ceritanya. Pokoknya ini takdir Allah aja. Dan kemudian dadakan, kadang-kadang yang dadakan ini yang enak Pak, gitu ya. Ya kayak tahu bulat tadi lah. Insya Allah begitu. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat beraktivitas ibadah Ramadan. Semoga ini Ramadan terbaik kita ya. Insya Allah sehat terus dan mudah-mudahan Allah mudahkan apa yang menjadi agenda kita. Saya pamit mundur. Terima kasih karena sudah gelap dari tadi. Terima kasih Pak Halim, Pak Slamet, Kang Johan, Pak Sudirman, Pak Teguh, Pak Saiful, semua, Bu Sumaryati, Bu Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.